tidak bisa didaftarkan. Dion Marks dan tim Gay Pens absen di Piala Asia U20. Dion Marks dan tim Gay Pens resmi mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia setelah disetujui oleh DPR RI pada Senin. Kedua pemain ini diproyeksikan memperkuat timnas U20 Indonesia. Selain mereka, Ole Romeni juga berstatus naturalisasi dan akan bergabung dengan timnas senior, berpotensi menjalani debutnya pada Maret mendatang. Meski begitu, Dion dan tim masih harus menunggu untuk bisa mengenakan seragam Garuda Nusantara dalam ajang resmi. Dion Marks memiliki pengalaman bermain sebagai bek tengah di NEC Nijmegen U21, sementara tim Gay Pens berposisi sebagai bek kiri di tim senior FC Emmen. Namun, Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menegaskan bahwa keduanya tidak akan ikut serta dalam Piala Asia U20 2025. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan dalam proses administrasi, sehingga mereka tidak bisa didaftarkan sebelum tenggat waktu pada tanggal 3 Februari. Oleh karena itu, pelatih Indra Syafri tidak memasukkan mereka dalam skuad yang akan bertanding di turnamen tersebut. Sebagai gantinya, Dion dan tim dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam ajang SEA Games 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada Desember tahun ini. Kehadiran mereka diharapkan dapat meningkatkan kekuatan tim dalam menghadapi persaingan di turnamen tersebut. Sumarji menegaskan bahwa meskipun mereka tidak dapat tampil di Piala Asia, peran mereka tetap krusial bagi masa depan timnas U20. Sementara itu, Indra Syafri tengah menyusun daftar 23 pemain yang akan berlaga di Piala Asia U20 2025. Indonesia tergabung dalam grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Tim menargetkan lolos ke semifinal demi mengamankan tiket ke Piala Dunia U20 2025. Untuk memperkuat tim, pelatih juga telah menambah Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih striker guna mematangkan lini serang Garuda Nusantara. Staf Sintayong kembali ke Indonesia, Choi Ju-yang diminta menjadi fisioterapis Garuda Muda. Mantan fisioterapis timnas Indonesia, Choi Ju-yang, dikabarkan bersedia kembali bergabung dengan tim Merah Putih. Namun, pria asal Korea Selatan tersebut tidak akan bertugas di timnas senior, melainkan bersama timnas U17 Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengungkapkan bahwa ia mendapat instruksi dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk menghubungi Choi Ju-yang agar kembali membantu tim muda Indonesia. Sebelumnya, Choi Ju-yang pertama kali bergabung dengan timnas Indonesia pada tanggal 30 Desember tahun 2023 atas permintaan langsung Sintayong. Sebelum ke Indonesia, ia sempat menjadi fisioterapis timnas Vietnam. Namun, setelah 1 tahun bertugas, ia terkena dampak dari pemecatan Sintayong oleh PSSI. Choi kemudian kembali ke Korea Selatan bersama pelatih asal negaranya dan staf lainnya, tetapi sempat menyatakan niatnya untuk kembali ke Indonesia di kemudian hari. Sumarji menilai Choi Ju-yang memiliki kualitas luar biasa dalam pekerjaannya sebagai fisioterapis. Oleh karena itu, PSSI ingin ia segera kembali untuk membantu timnas U17 Indonesia di bawah kepemimpinan Nova Arianto. Nova sendiri membenarkan bahwa Choi Ju-yang akan bergabung dengan timnya, meski belum bisa memastikan kapan ia akan tiba di Indonesia. Nova Arianto dan Choi Ju-yang sudah berdiskusi mengenai kerjasama mereka di timnas U17. Keduanya memiliki hubungan baik sejak sama-sama bekerja di bawah Sintayong. Nova pun menyambut baik keputusan Choi untuk kembali ke Indonesia dan berharap kehadirannya dapat membantu perkembangan tim. Kita tunggu saja kapan dia datang. Yang terpenting, dia sudah bersedia kembali, ujar Nova. Tidak ada pemain titipan, Sumarji tegaskan Kluivert tidak pandang bulu dalam memilih pemain. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menegaskan bahwa dirinya akan memilih pemain tanpa memandang latar belakang, baik lokal maupun keturunan. Ia hanya akan menurunkan pemain yang siap berjuang untuk tim Garuda. Setibanya di Jakarta pada Sabtu malam WIB, Kluivert langsung memantau pemain yang berlaga di BRI Liga 1. Didampingi asistennya, Alex Pastur, Denny Lanzat,
dan Gerald Van den Boeck, ia menyaksikan pertandingan Persija Jakarta vs PSBS Biak di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Tim pelatih baru Timnas Indonesia fokus mencari pemain dari kompetisi domestik yang dianggap layak memperkuat skuad Garuda. Sebelumnya, Kluivert telah lebih dulu meninjau performa pemain keturunan yang bermain di Eredivisie Belanda, seperti Tom Haye, Kelvin Verdonk, dan Eliano Reijenders. Dengan waktu yang terbatas, ia harus segera membangun tim untuk menghadapi putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia akan bertandang ke Australia pada tanggal 20 Maret dan menjamu Bahrain 5 hari kemudian. Kluivert menargetkan minimal 4 poin dari 2 laga ini demi menjaga peluang lolos ke putaran final. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, menegaskan bahwa Kluivert dan stafnya tidak akan membeda-bedakan pemain berdasarkan statusnya. Alhamdulillah Kluivert itu tidak memandang dari mana berasal, artinya yang dilihat adalah persaingan di masing-masing posisi. Ketika posisi itu antara naturalisasi dan lokal, kualitas lebih bagus yang lokal, yang dipilih ya yang lokal, ujarnya. Ia pun menegaskan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran bagi pemain lokal, karena mereka pasti mampu bersaing. Yang terpenting adalah pemain harus berjuang dari hati untuk membela Indonesia dan mengharumkan nama bangsa di sepak bola. Jean Kelly Schroyer pantas masuk timnas. Respon pelatih PSBS Biak atas hadirnya Patrick Kluivert. Patrick Kluivert bersama stafnya telah memulai tugasnya di Timnas Indonesia dengan memantau langsung pemain-pemain potensial di Liga 1. Dalam pengamatannya, ia menghadiri pertandingan antara Persija Jakarta dan PSBS Biak yang berakhir dengan skor imbang 2-2. Kehadirannya di Stadion Patriot membuat laga semakin menarik, di mana kedua tim berusaha menampilkan permainan terbaik mereka demi mendapatkan perhatian dari pelatih tim nasional. Pertandingan berlangsung ketat, dengan PSBS Biak menunjukkan perlawanan sengit dan tidak membiarkan Persija menang dengan mudah. Pelatih PSBS, Emre Abus, menyambut positif kehadiran Kluivert di laga ini, sekaligus menjadikannya sebagai kesempatan bagi para pemainnya untuk lebih termotivasi. Saya sudah bilang ke pemain, ini ada pelatih Timnas Indonesia di Stadion Patriot. Mungkin dia bisa melihat kelebihan kalian supaya terpilih ke Timnas Indonesia, ujar Emre. Motivasi ini terbukti berdampak besar, karena para pemain PSBS tampil disiplin dan penuh semangat sepanjang pertandingan. Salah satu pemain PSBS yang mencuri perhatian adalah Jean Kelly Schroyer, yang musim ini telah tampil dalam 21 pertandingan dan mencetak 2 gol. Selain itu, Kelly juga telah mengantongi 10 caps bersama Timnas U23 Indonesia di bawah asuhan Sintayong, menjadikannya sebagai salah satu kandidat kuat untuk masuk ke skuad Garuda. Dengan pengalamannya yang cukup matang, ia diyakini memiliki peluang besar untuk bersaing di level tim nasional senior. Emre berharap para pemainnya bisa menunjukkan kualitas terbaik mereka dalam laga seperti ini agar mendapat perhatian dari pelatih timnas. Kalian bisa menunjukkan permainan terbaik di sini. Saya rasa pemain seperti Jean Kelly Schroyer bisa pantas ke Timnas Indonesia, tutupnya. Pelatih PSBS menegaskan bahwa kesempatan bermain di bawah sorotan Kluivert harus dimanfaatkan sebaik mungkin, karena bisa menjadi jalan bagi para pemain untuk meraih mimpi membela Timnas Indonesia.